Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sudah bersama dengan saudara saya Bapak Haji Saiful Bakri SPDI. Kebetulan beliau hari ini sedang istirahat Pak ya, belum masuk ya jam belajar. Sebagaimana tugas dari kami sebagai guru penggerak akan melakukan pra-observasi dengan beliau. Langsung saja kita mulai. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya, alhamdulillah. Tadi ada jam mengajar tadi Pak? Alhamdulillah tadi ada. Ada jam istirahat sekarang ya. Terus Baiklah Pak, nanti kedatangan saya ini bertujuan untuk melakukan pra-observasi, di mana nanti kegiatan ini tujuannya adalah untuk mengembangkan profesi ataupun pengembangan diri dari guru tersebut yang akan di pra-observasi nanti. Dan kebetulan yang kita observasi itu adalah Bapak Haji Saiful Bakri. Kira-kira gimana perasaan Bapak dengan observasi ini? Saya berterima kasih sekali dengan adanya observasi ini, Ya Pak. sehingga dapat membuat pengembangan terhadap diri saya sendiri sebagai guru. Ya, sebagai pengembangan diri juga Pak ya. Ya, Ya, sebagai baik Pak. pengembangan diri saya. Baik Pak, nanti ketika observasinya kira-kira kelas berapa Bapak akan masuk nanti? Yang akan Pak observasi? Nanti kira-kira jam 11.35 pasnya besoknya. Hari Selasa Hari tanggal Selasa, tanggal 12 Februari 2024. Oke, baik. Jadi beliau ini nanti akan observasinya pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2024 ya. Mudah-mudahan berjalan lancar nanti Pak ya. Amin. Oke Pak, baik Pak. Kira-kira bagian mana yang akan saya observasi dari kegiatan Bapak di kelas nanti? Kira-kira apanya? Mungkin Apakah di mengenai siswanya atau di metodenya Pak. metode mengajarnya Pak ya? Ya, metode mengajar. Nah, kemudian Karena juga, selama ini saya rasa untuk metode pengembangan diri saya lebih dominan kepada ceramah. oh baik, baik, berarti metodenya ya. Berarti Ya. yang Bapak inginkan sekarang yang belajar berdiferensiasi. Ya, juga. betul. Oke. Baik Pak, jadi kalau demikian Bapak ingin dilihat nanti metode-metode dalam pengajaran. Apakah dengan siswanya juga nanti Pak, atau keaktifan siswanya atau Ya, gimana? betul. Ya, Metode dengan yang siswa. ada, keaktifan siswa juga itu Pak ya yang diobservasi. Iya, ya. Baik Pak, dari apa kita tadi kan akan diobservasi, kira-kira apa harapan Bapak dari supervisi ini nanti kira-kira? Terima kasih. Saya berharap supervisi ini jangan sampai di sini saja. Hendaknya supervisi ini berkelanjutan, Ya. terutama bagi kami pribadi untuk pengembangan diri saya ke depannya. Terima kasih. Baik Pak. Ya. Inilah kegiatan kita dalam observasi. Nanti pas waktu observasi kita saksikan beliau sedang mengajar di kelas, dan beliau tadi meminta juga untuk melihat atau bagaimana cara dia mengajar dengan media ya, atau metode Pak ya, metode mengajar, dan dia akan mencoba dengan metode belajar berdiferensiasi. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah. Ya, mari semua berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana Siap. Baca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal
Ansarullah, Hadir, Pak. Arifani, Hadir, Pak. Asifa. Materi yang lalu adalah tentang apa? Lima prinsip. 5 prinsip dasar. Sekarang mahabbah, khauf, raja, dan tawakal. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, hendaknya kalian bisa menganalisis cabang iman, yaitu mahabbah, khauf, raja, dan tawakal. Yang kedua, hendaknya kalian menjelaskan tentang hakikat mahabbah, khauf, raja, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tujuan yang ketiga yaitu menjelaskan bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabangnya yang tercermin pada akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang insya Allah akan kita lalui. Untuk selanjutnya, untuk membangkitkan semangat kita dalam belajar, kita lakukan hash breaking ya. Tepuk 1, 2, 3. Kalau Apa sih namanya ya? tanggal Ya. naik Coba. tanggal Tanggal. ya. Bisa? Nah, 1 tanggal apa namanya tuh? tanggal 2, 3, 4. Kosong. Tidak ada. Kita ulang sekali lagi. 1, 2, 4. Tanggal 1, 4. Nah, tepuk tangan dulu. Jadi kelompok mahabbah, kelompok khauf, kelompok raja, dan tawakal. Masya Allah. Ya. Bapak bentuk langsung saja yang nama-nama dipanggil. Kelompok 1 membuat film pendek atau video tentang materi. Kelompok 2 membuat animasi atau gambar bergerak. Kelompok 3 komik. Kelompok 4 membuat podcast. Ya, silakan dimulai. Biar nanti Isa yang warnain ya. Bantu doa aja ya. Ada kertas apa? Boleh begitu tau sih. Tapi nggak bisa gambar. Bagus aja nggak saya gini. Aku bantu lihat aja ya. Bantu lihat ya. Aku nggak punya kertasnya ya. Pak, kaki Bapak. Kaki. Pak, podcast banget. Bapak akan adakan refleksi. Bapak minta per kelompok maju 1 orang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini membuat film pendek atau video tentang mahabbah. Jadi pelajari kami di sini belajar itu sangat menyenangkan. Kami juga berkontribusi sangat baik. Kita sama tim kami juga baik gitu, Pak. Oke, terima kasih. Kasih plus dulu untuk Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ada nggak sampai ke situ? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
kelompok 2, kami mendapatkan materi tentang kaum, yang dimana kami disuruh untuk membuat animasi ataupun gambar bergerak. Pengalaman selama kami membuat animasi ini, tentu di sini kami sangat kompak gitu. Soalnya animasi ini kan juga cukup rumit gitu kan. Kasih aplaus dulu untuk Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Budi Andini dari perwakilan kelompok 3 ingin menyampaikan refleksi mengenai apa yang sudah kami pelajari, terutama kami di kelompok 3 yaitu mempelajari raja. Kami membuat komik di sini. Kami bisa membuat komik dengan baik, yaitu bisa bekerja sama dengan seluruh tim hingga bisa berhasil membuat proyek tersebut. Saya juga mendapatkan pelajaran yang sangat baik, yaitu tentang berharap kepada Allah dengan cara yang positif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Rina Insani dari kelompok 4. Jadi refleksi yang bisa kami dapatkan yaitu dengan membuat podcast tentang film tawakal, itu dapat berkontribusi antar kelompok berkehidupan dengan baik sehingga menghasilkan podcast tersebut. Sekian pelajaran kita hari ini. Bapak berharap kita berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang dengan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan kita tutup pertemuan kita ini dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai obrolan pasca observasi kita ya. Sambil ngopi ya Pak Jo. Jadi ibaratnya obrolan kita ini hanya untuk kita sharing dan juga membantu rekan Bapak ini Pak Edi teruskan tugas dan pendidikannya. Kan gitu dia ya. Jadi tidak ada maksud untuk menjustifikasi atau untuk apa, dan kita hanya sharing saja. Karena kami yakin yang namanya guru itu punya gaya belajar dan kebijakan masing-masing. Inilah kelebihannya untuk sekarang Pak. Ini sebenarnya kan supervisi sebenarnya, tapi sekarang supaya supervisi itu lebih humanis dan pendekatannya lebih manis. Makanya dibuat sekarang. Ya sekarang ini Pak kan tidak ada angka ini Pak. Jadi kita di sini kan kalau dulu supervisi itu ada angka, isinya menjustifikasi, mencari kesalahan. Jadi kan jadi momok ini ya Pak. Padahal setiap orang itu punya kelebihan masing-masing, komika masing-masing. Gaya nada Bapak dengan Pak Edi itu beda. Bukan berarti Bapak lebih hebat atau Pak Edi lebih hebat kan. Betul. Tapi begitulah kita nih kan Pak. Nah jadi itulah kekurangan supervisi itu. Guru dengan supervisi seminggu ada demam kan. Betul. Karena ibaratnya yang mensupervisi tidak tahu pendekatan bukan pendekatan humanis, itu pendekatan represif lagi mana. Jadi seakan-akan dia tuh seolah-olah masuk ke ruang sidang. Iya. Sebenarnya kan supervisi itu bagaimana istilahnya kayak tadi lah Pak. Supervisi sebenarnya kita sharing. Kelebihan kita mungkin bisa diambil sama teman-teman, itu baliknya lagi. Iya, Pak. betul. Nah, makanya sekarang karena kurikulum merdeka ini Pak, nah dibuatlah seperti ini, lebih humanis dan lebih manis gitu. Ini ya kopi sesuai kopi. Sesuai kopi Pak kan? Kopi manis. Kopi manis. Dan Kopi juga Pak, pahit, ya. ya. Dan juga kalau misalnya guru itu di dalam kelas dia lebih nyaman mengajar dengan tidak ada pendekatan justifikasi, dia itu lebih gitu kan. Akhirnya guru ke anak murid itu juga berimbas jadinya. Jadi guru ke anak juga lebih humanis dalam sini Pak, karena kan Pak guru agama kan. Humanis dalam arti sini itu bukan seperti kita bilang tadi kan Pak, terlalu open, terlalu permisif. Tentu kita punya pakem juga kan Pak.
karena Bapak dengan saya kita kan sama mata pelajaran pendidikan karakter nih Pak. Bapak agama, sosiologi gitu kan Pak. Nah itulah intinya sekarang nih. Saya harap dengan Bapak berteman sokip dengan Pak Edi ini, mudah-mudahan pembelajaran berdiferensiasi ini mudah-mudahan ya Pak ya tentu nanti bisa merubah daripada proses belajar mengajar di kelas. Yang intinya kita bagaimana anak kita di dalam kelas itu bisa menyerap mata pelajaran dan bisa memahami substansi atau makna daripada pembelajaran itu supaya bisa diaplikasikan. Apalagi kan ilmu Bapak ini sama ilmu saya sebenarnya kan ilmu memang ilmu yang terpakai sebenarnya saya kata. Jadi pembelajaran diferensiasi ini intinya sebenarnya mungkin sudah disampaikan juga sama PSI, namanya different. Aduh pakai bahasa Inggris itu bahasa awal dipakai orang tipe karena bahasanya itu terpaksa saya sampai gitu. Different itu ibarat kata nenek moyangnya PSI. Different ini kan berbeda gitu Pak ya. Jadi different dalam arti di sini nih bagaimana kita mengajar dengan karakter anak yang berbeda-beda. Anak kita memang berbeda. Jangankan anak kita di kelas, anak di rumahnya Pak Mak itu malah berbeda juga. Apalagi misalnya anak kita yang sebanyak juga. Jadi istilahnya substansi dari pembelajaran berdiferensiasi ini sebenarnya Bapak kan bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan siswa dengan kondisi yang berbeda kan itu sebenarnya. Jadi makanya pada saat mungkin Pak Edi nyampaikan kemarin bagaimana memenuhi kebutuhan siswa itu mungkin yang gaya belajarnya. Anak kita ini kan gaya belajarnya ada yang mungkin kinestetik, mungkin audio dan sebagainya. Siswa. Ya. Jadi intinya sebenarnya kurikulum merdeka ini kan Pak memang lebih kepada student center, jadi tidak perlu lagi istilahnya guru terlalu terdominan di kelas. Apalagi di pelajaran Bapak itu kan pelajaran agama itu banyak yang bisa membantu Bapak membuat media pembelajaran dan bentuk video karena kita ini kan Pak sama sebenarnya tentang Bapak dengan saya. Kita mata pelajaran pendidikan karakter sifatnya abstrak dan memang kita harus menggiring anak dia bisa melihat fakta yang sebenarnya kayak itu nanti sekarang kan Pak anak-anak dihadapkan dengan gencarnya informasi sehingga mereka menyaring informasi dulu itu yang tak pandai ditelannya bulat-bulat akhirnya istilahnya salah satu yang buat kita khawatir sekarang nih anak kita nih Pak memang apa ya istilahnya rasa empatinya kepedulian sosialnya kan sangat tipis ondek satunya anak itu kayak di lewat kita ini ibu walaupun dia baca suka ini ibu itulah Pak. Kenapa kita tak bisa kita yang betul-betul istilahnya agama Islam, lebih agama kan tengok dia dapat gini ya lewat anak kita tu depan hidup kita mau dia sanggup tak nego kita. Saya pun rasa mendidik aku teriris hati ya Allah di malah salah kok pendidikan. Kadang-kadang kita melihat apa anak itu kita jadi mengapa ya berpikir apa yang harus saya perbuat untuk anak kita nih gitu Pak kan karena itulah seperti yang bilang Pak Kersek kita tadi itu yang paling kita khawatirkan sekarang ini peradaban kita tuh mundur ke belakang. Bukan Pak itu. Satu ya lah Pak itu. Jadi ibaratnya kan Pak untuk kurikulum merdeka ini supaya anak tuh bisa lebih beradab kan kasar Pak ya. Mungkin kalau menurut hemat saya tidak perlulah kita berkuar-kuar 45 menit kali 3 kali 2 di kelas itu. Tapi saya lebih setuju anak-anak tuh buat program contoh kayak Pak Edi kan di agama itu kan ada program rohis terus mungkin Pak kalau boleh saya kasih masukan mungkin sesekali anak itu dibawa programnya untuk melayani orang di panti jompo. Nah itu kenapa istilahnya Pak ya di satu sisi kita bisa mengisi kekosongan kebutuhan psikologis orang di panti jompo di satu sisi anak tuh mengasah rasa empatinya bahwa di sekitar kita ini bukan dia dan temannya saja yang ada, tapi ada orang-orang lain yang harus dia pedulikan. Karena pernah saya Pak membuat kegiatan di sekolah sama anak-anak, selama dia libur, dia harus melakukan istilahnya kegiatan positif yang bermakna untuk diri orang lain. Ada beberapa pilihan, membimbing anak jalanan, yang ketiga membantu orang tua renta yang tidak punya anak sendiri. Itu membantu renta ini maksudnya
ada anak saya itu Pak pergi dia ke rumah orang tua, bapak itu sendiri laki-laki, rumahnya itu udah penuh dengan rumput di sendiri. Jadi kiranya saya tidak pernah terpikir Pak, pergi anak-anak itu berkelompok di situ dibersihkannya rumah kakek itu, dibawanya pergi ke pasar belanja. Saya tidak pernah menyuruh dia, berarti dia kan udah punya inisiatif sendiri. Apa yang dibutuhkan sama orang tua yang sendiri ini di sini? Karena saya berpikir Pak, saya berpikir kepada saya sendiri ya. Di saat kita tidak tua, mungkin kita tidak punya pasangan, mungkin kita datanglah anak muda yang mungkin mengisi hari-hari kita. Betul. Kayak gitu kan Pak? Anak-anak sekarang Bapak tengok fenomena hari ini. Anak SMP lewat ibu-ibu, bapak-bapak dibulinya bersama-sama. Yang tua Itu fakta loh Pak, fakta sosial loh. Nampak Bapak ini sejarah. Lewat ibu-ibu Pak, ini SMP nih, lewat ibu-ibu diganggunya orang tua tuh Pak. Ada lagi di Jawa apa kemarin anak laki-laki pulang, tak pulang pas kita pulang pusat apa. Ada bapak-bapak di sepeda ditendangnya Pak dulu. Hah. Oh yang ada di depan jurang dorong oleh. Tuh Pak, coba. Ibaratnya Pak dengan orang tua begitu perlakuannya. Jadi kalau saya berpikir Pak ya belajar efektif zaman sekarang itu tidak lagi kita mencekoki dia dengan kalimat-kalimat verbal, tapi memang dibawa dia memang beraktivitas gitu loh Pak. Jadi langsung ke sini. Sampai langsung. Sampai ke sini. Setuju Pak tuh? Setuju Pak. Kadang-kadang Pak apa ngecek ambu pula ngecek di kelas Pak. Ngomong kita di kelas tuh Pak. Tahu nak pernah di Sumbe sering di airport tuh di Sumbe sering dia Pak. Oh ikut lah kan. Pandangan ke awaknya. Ikut Sumbenya kilo no. Ikan airport itu sambung ke handphone tuh. Betul. Kiranya kita nak dengar kiranya. Apa yang bisa kamu ambil dari pembelajaran hari ini? Ngomong. Tengok telinga Sumbe. Jadi sama sekarang tak efektif memang kita berkuat-kuat. Tapi seperti tadi ini kan masukan kan Pak. Karena ini pembelajaran berdiferensi kan. Jadi mungkin untuk anak-anak yang kinestetik dengan kegiatan di luar itu terpenuhi lah dengan apa kita di program itu. Ya kan semuanya memang jangan apa tuh. Apalagi ada SMK tuh, Allahu Akbar. Tapi dengan bapak punya kegiatan tadi senang hatinya. Di samping kita mengasah rasa empati dan kepedulian sosialnya, di situ dia merasa, oh nanti saya udah tua, begini kondisinya, apa yang saya ada persiapan. Yang jelas Pak di satu sisi dia bisa merasakan apa yang dirasakan orang, dia berbuat di situ. Anak kita kan berbuat coba tuh nondak ini. Iya betul. Nah itu Pak, itu. Jadi intinya saya yakin dan disampaikan sama Pak Edi dari pembelajaran diferensiasi ini karena memang sangat komplikatednya kondisi anak kita baik secara mental, tantangan sosial hari ini. Insya Allah pembelajaran diferensiasi inilah yang mungkin bisa memenuhi kebutuhan siswa kita. Nah, jadi itu intinya Pak ya. Jadi istilahnya kalau nanti untuk kedepannya tentu ini akan terimplementasi dengan baik dan ini bisa istilahnya meningkatkan hasil yang Bapak Ibu inginkan untuk proses pembelajaran dan diferensiasi. Jadi saya rasa itu yang penting kita diskusikan. Alhamdulillah pembelajaran diferensiasi di kelas sudah terlaksana dan mungkin ini bisa berdampak untuk apa dari diskusi ini yang dapat Bapak ketahui dari beberapa waktu yang kita lakukan ini? Pertama harapan, mudah-mudahan ya seperti yang kami lakukan kemarin itu, anak disuruh buat video, ada yang minatnya buat komik, gambar. Memang ya beda lah, memang betul yang aku sampaikan tadi di awal. Ya selama ini tetap dikurung mereka di dalam, sekarang disuruh mereka di luar, terserah mereka buat drama, kami suruh buat drama juga kemarin. iya. Nah, jadi alhamdulillah ada perubahan lah. Iya. Dan dia pun merasa senang. Kalau begitu Pak kayak gini aja lah kita terus. Senang ya kan Pak? Senang ya. Boleh ada kinestetik tuh, kalau kedua tuh senang ya. Itu yang saya lihat. Jadi memang ya kita selama ini memang terkungkung juga dengan beban tugas, dengan kita harus monoton di kelas.
sekarang ya boleh dikatakan kita tinggalkan mereka, ya mereka mengembangkan minat bakat mereka gitu. Tinggal menunggu hasil kita lagi. Memang ya apakah ini salah atau tidak ya, mungkin juga akan bertanya kepada ibu kan. Waktu mereka tuh membuat memang tidak monoton di sekolah aja ataupun di jam kami, dan juga memang kami minta mereka agar mengumpulkan tugas itu nanti, tapi waktunya agak panjang gitu. Apakah benar itu atau salah, itu perlu juga kami tanya kepada Ya, istilahnya kan Pak itu kan berbentuk proyek ya proyek masa depan. kan. Nah, jadi istilahnya itu nanti ujungnya bisa dibuka portofolio anak-anak kan. Portofolio itu kalau bisa didokumentasikan secara baik. Nah sekarang Pak Edi kan sekarang udah dikasih bekal untuk bikin portofolio digital, karena sekarang anak-anak kan sebagai kita kan dia lebih lebih suka. Jadi portofolio digital itu sebagai dokumentasi jangka panjang, kita bisa kita akses apa saja gitu kan. Dan jelas saya lihat Bapak udah bisa mengimplementasikan rencana pembelajaran diferensiasi. Mudah-mudahan ini bermanfaat kepada anak-anak, dan ke depan dengan diskusi Pak Edi ini rencana pembelajaran model diferensiasi ini bisa dipertajam lagi ya gitu kan. Ya, betul. Dan juga untuk pelajaran agama ini Pak, supaya tidak menurut kami ya Pak ya, supaya tidak tidak membuat anak terkungkung di kelas. Kan saya perhatikan anak kita nih Pak, kan termasuk anak kami juga ya. Anak-anak kami Pak belum paham bagaimana penyelenggaraan sholat jenazah, menjelaskan jenazah, memandikan jenazah. Nah, itu kalau praktik-praktik itu tuh sekarang penting untuk anak kita, karena kadang-kadang kita di lingkungan kita tuh tidak semua orang bisa memandikan jenazah. Betul. Gitu kan Pak. Anak kita terus ini satu, bagaimana menggalakkan istilahnya pernah tuh teman di sekolah teman saya Pak, anak-anak itu Pak setiap semester berbagi beras dengan lingkungan masyarakat di sekitar sekolahnya. Bagaimana cara Pak ya? Saya kan terinspirasi juga. Setiap pagi anak itu buat beras 1 genggam. Masing-masing. Iya. Jadi anak-anak itu Pak setiap pagi dia di dekat apa tuh, di dekat madinya itu ada di situ tuh membuat harapannya hari ini pakai sticky note. Atau situ tuh ada kayak ini. Kalau kita kan bikin celengan untuk uang, ini celengan beras. Jadi anak-anak itu setiap pagi Pak genggam masukkan kok. Allahu Akbar, berapa puluh kilo lah setiap apa. Jadi hari-hari besar, kayak misalnya hari korban apa, itu langsung dibagi tanpa membebani anak, dan itu tuh sangat berdampak nampaknya sama saya untuk mengasah rasa peduli anak itu, dan juga bisa berbagi kepada masyarakat di sekolah ini. Seperti bank beras lah ya. Itulah. Yang ada juga masjid-masjid mengharapkan itu. Itulah dia. Itu anak tuh Pak. Cepat tuh ya. Ya Allah, sedikit. Sedangkan itu kan Terasa ya. terasa dia bawa dari rumah. Tapi kalau udah banyak tuh bisa juga membantu kawannya yang susah ya. Iya, kalau kita kan setiap hari kami Pak, setiap nioga puasa kan membagi goreng untuk anak-anak kita. Aku di sekolah kan. Iya. Dia nanti lagi lebaran boleh dulu. Kalau di sini uang dalam bentuk uang. Iya itu uang juga, sembako juga gimana gitu kan. Tapi anak-anak itu tuh tadi yang saya menarik itu Pak, nabung beras itu. Betul. Mama belum ada tuh. Nabung beras. Atau bagus juga ini program itu. Iya. Tidak memberatkan tapi bermanfaat. Jadi maaf, jadi kita atau atas nama sekolah atau bagaimana sifatnya, atau kita yang sebagai guru PAI, guru agama, yang menerapkan ke kelas kita yang kita masuki aja. Bagus itu masuk program sekolah. Program sekolah ya. Kan nanti Pak Edi bikin RTL ini. Betul ini RPL. RTL tuh. Jadi itu tuh jadikan program sekolah. Jadi nanti berbagi-bagi beras kepada masyarakat dan teman-teman yang tidak mampu itu. Iya. Memang atas nama program sekolah. Program sekolah. Ya. Cuman penggagas atau Nanti fasilitatornya kita. programnya program guru agama. Oh gitu. Gitu. Gitu Pak. Jadi kamu tengok kan anak Pak biarlah programnya sederhana tapi menyentuh dan bermakna. Iya.
Tuh aku kita membuat video sebenarnya kok omelan lalu nak gitu. Iya, iya. Kalau ini kan tidak terasa. Tapi itu tidak. Jadi itu saya rasa Pak apa perbincangan kita pasca observasi ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama. Alhamdulillah. Dan silakan tutup Pak Ibu. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan Ibu PP dan juga Bapak Saiful Bakri. Ternyata apa yang kita dapatkan hari ini mudah-mudahan menjadi tambahan semangat untuk kembali mengajar siswa-siswi kita ya Bu ya. Di tempat kita bertugas. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.